Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Untuk cerita kali ini akan menampilkan cerita Detektif Indigo bagian terakhir. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Sekejap di dalam gelap ku dengar suara Kimi menuntunku. Teruslah berjalan ke depan. Sebentar lagi gerbang itu akan kau temukan, ucapnya. Perlahan mulai terlihat cahaya putih terang kebiru-biruan, dan tanpa ragu ku percepat langkahku menuju cahaya itu. Tetapi begitu mulai mendekati cahaya itu, terdengar suara. "Siapa yang mengizinkanmu menggunakan pintu ini, manusia?" Ucap suara tersebut lalu disertai kemunculan sosok seorang kakek berjubah hitam. "Aku yang mengajaknya ke sini, Katir. Dia si pangeran itu," jawab Kimi pada sosok kakek tadi. "Oh, ternyata yang mulia Kimi. Hamba tidak akan ikut campur lagi. Namun apakah manusia ini tahu syarat untuk melewati pintu itu, wahai ratuku?" kata kakek itu. "Dia belum tahu, tapi aku yakin dia bisa. Bersiaplah untuk takjub, Katir," jawab Kimi. Dia bertanya, apa maksud kakek Katir tadi? "Kimi, apa yang kau tahu yang tidak aku ketahui? Ayo beritahu aku," tanyaku dengan heran. "Untuk bisa melewati pintu itu, kau harus menyebutkan ketujuh nama mereka. Kau pasti bisa. Yakinlah pada hatimu dan ucapkanlah tanpa ragu." "Aku tidak bisa membantumu memanggil mereka untukmu, pangeran," balas Kimi semakin membingungkan. Akhirnya aku harus memutar otak untuk bisa memecahkan teka-teki aneh ini. Pelan-pelan aku paksa memoriku mundur kembali pada waktu diriku yang masih bocah ketika menolong Kimi. Lalu ku gali dan ku gali lagi, hingga akhirnya teringat suatu kenangan yang tertancap dalam hatiku. Kenangan pada saat diriku akan dilahirkan oleh ibuku. Entah bagaimana, aku selalu mengingat sesaat sebelum diriku dilahirkan di kegelapan alam rahim. Muncul sebuah terowongan cahaya yang di dalamnya ada 7 cahaya putih yang selanjutnya berubah menjadi sosok manusia. Ketujuh sosok itu lalu menawarkan kepadaku untuk memilih terlahir mengikuti mereka yang menjadi pemimpin mereka, atau terlahir sebagai anak dari ibuku. Dan ku jawab, aku pilih terlahir sebagai anak dari ibuku. Lalu mereka berpamitan dan pergi lenyap begitu saja menuju terowongan cahaya putih kebiruan. Di situ aku mulai paham. Namun bagaimana mungkin diriku mengetahui nama-nama mereka? Mendengarnya saja belum pernah, atau aku sudah melupakannya. Tanpa banyak lagi, ku dekati pintu cahaya itu, dan secara asal mulutku menyebut 7 nama yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Has, Al-Karik, Musab, Suko, Al-Katiri, Sam, Esyam. Setelah itu perlahan muncul 7 bola cahaya mengelilingi tubuhku. Ketujuhnya lalu perlahan berubah menyerupai tubuh manusia. "Kau memanggil kami setelah sekian tahun. Sekarang kau telah dewasa, maka terimalah pemberian kami ini untukmu. Pangeranku, jaga dan bimbinglah Kimi. Kami menyerahkannya kepadamu," ucap mereka. Salah satu dari mereka menyodorkan tangannya hingga menembus badanku. Entah apa yang dimasukkannya. Setelah itu mereka tiba-tiba lenyap. Kimi mendekatiku dan mengajakku untuk melewati pintu itu. "Pangeran, jagalah Kimi di sana," ujar Katir kepadaku. Aku menoleh padanya dan menengok, lalu melangkah kakiku dan Kimi menuju sebuah cahaya. Semenjak berjalan di dalam terowongan cahaya itu bersama Kimi, baru kusadari ternyata mata Kimi berniang dengan air mata. "Jin juga bisa menangis ya?" tanyaku. "Ketujuh leluhurku tadi begitu berharap padamu sebagai penyelamat dunia kami.
Mereka bahkan menyerahkanku kepadamu sejak kau belum lahir. Kau adalah yang terpilih untuk mengakhiri perang ini di duniaku. Di alam jin yang sudah terpecah ini, jawab Kimi sembari memelukku dari belakang dengan erat. Kimi, aku tak tahu bagaimana sesungguhnya situasi di duniamu. Tapi dari beberapa tahun yang lalu, sudah kurasakan sebuah ketidakseimbangan yang terjadi. Dan hal itu bereflek juga ke dunia manusia. Alam fana yang juga rapuh karena perang di sebagian wilayahnya. Mendekati pintu keluar terowongan cahaya, terasa ada yang tidak beres di seluruh badanku. Sebuah rasa seperti sebuah kekangan yang sulit untuk bergerak. Kita sudah sampai, ikuti aku, kata Kimi dan kuikuti dia melewati pintu keluar dari terowongan cahaya. Kami keluar dari terowongan itu dan langsung berada di sebuah ruangan berupa kamar yang kotor sekali. Banyak noda menghiasi dinding serta lantainya. Entah kenapa mendadak aku merasa mual dan lemah sekali. Sepertinya diriku belum terbiasa dengan alam ini. Kimi yang mengetahui kondisiku memelukku dari samping. Alfian, kau belum terbiasa di sini. Kau harus beristirahat dulu. Dan ada beberapa hal yang harus aku jelaskan kepadamu, ucap Kimi. Tak ada waktu untuk istirahat. Nina harus segera kita temukan, balasku. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan tentang waktu. Aliran waktu di duniaku dan duniamu berbeda. Sekarang dengarkan aku. Di dunia ini kau tidak akan merasa lapar ataupun haus, tapi kau masih bisa merasakan sakit. Di duniaku ini, energi menjadi sumber makanan utama. Energi juga merupakan senjata. Dan untuk berbicara ada kalanya kau tak perlu membuka mulutmu sama sekali. Gunakan batinmu, hatimu. Jin itu makhluk yang sangat sensitif. Jadi jagalah lisanmu di dunia ini. Lalu ada pantangan bagi kami untuk dipanggil dengan nama asli oleh makhluk selain kami, ujar Kimi memberi penjelasan. Setelah sebentar beristirahat, badanku sudah mulai terasa lebih baik. Lalu kulangkahkan kaki menuju sebuah pintu yang sepertinya menuju ke bagian lain dari tempat ini. Kimi, sebaiknya kau kembali saja ke tempatmu. Aku bisa mengatasinya sendiri di sini, ucapku pada Kimi. Aku tidak akan membantahmu, pangeran. Semoga kau berhasil menemukan gadis itu dan kau boleh memanggilku kapan saja apabila kau membutuhkan aku. Walaupun tidak ada diriku, kau tidak akan pernah sendiri, pangeran, balas Kimi. Aku jadi berpikir apa maksud dari diriku tidak pernah sendiri. Sudahlah, biar ku pikirkan di lain waktu. Kimi pun berpamitan dan secara perlahan dia lenyap seperti angin di hadapanku. Aku kembali menuju pintu dan bersiap untuk menelusuri tempat ini untuk mencari Nina. Kubuka pintu itu dan melangkah memasuki sebuah lorong yang sangat panjang dengan beberapa pintu dari kayu yang sudah terlihat berlumut. Terdapat gembok di masing-masing pintu tadi. Langkahku terhenti ketika berada pas di tengah-tengah lorong. Kurasakan hawa sangat jahat dari arah depanku. Datanglah segerombolan asap hitam pekat dan berbau sangat busuk menerobos dari arah belakangku. Asap itu lalu berkumpul menggumpal jadi satu di hadapanku dan mulai membentuk sebuah sosok. Semakin jelas bentuk dari sosok itu dan semakin sangar pula hawa jahat yang kurasakan. Dan kurasakan lagi rasa mual serta rasa sakit di kepalaku. Akhirnya lengkap sudah wujud fisik dari sosok tadi. Dia menyerupai seorang wanita tua bertubuh raksasa dengan rambut putih kekuningan yang terurai panjang sampai ke lantai. Kulitnya di beberapa bagian bersisik, kukunya panjang-panjang dan sesekali mengeluarkan asap busuk berwarna coklat dari mulutnya yang bertaring. Bola matanya melotot keluar dan makhluk ini hanya memakai sebuah celana dalam putih kotor dan bernoda, dan sisanya tidak menggunakan apapun di tubuhnya. Kau berani kemari manusia? Lancang sekali. Kau memasuki rumahku tanpa permisi. Tujuanmu kemari pasti untuk mengambil bocah manusia itu. Lupakanlah, dia adalah budakku.
jiwanya merupakan sumber energi untuk makananku. Kata makhluk itu dengan sombong, lalu dia mendekatiku dengan cepat. Badanku yang menjadi lemah tiba-tiba diangkatnya dan dibanting. Perutku ditendangnya. Aku benar-benar tidak berdaya menghadapi jin tua ini. Rambutku dijambak dan diseret. Tubuhku menuju sebuah kamar. Kemudian kulihat dia dengan kukunya merobek perutnya sendiri dan keluarlah usus-usus yang meliuk-liuk seperti layaknya seekor ular. Dengan ususnya tadi dia mengikatku di sebuah dipan yang sudah berkarat. Lalu dipotongnya usus tersebut. Lalu dia beranjak meninggalkanku di kamar itu. Kau pastilah disebut Wewe Gombel oleh para manusia, ucapku yang membuat makhluk itu terhenti melangkah dan menengok ke arahku. Masih bisa juga kau bicara manusia tengik? Anggap saja seperti itu. Tapi aku jauh lebih tua dari Wewe Gombel yang kau sebut itu. Ujarnya sambil melangkah meninggalkan diriku yang terikat tak berdaya. Makhluk itu pastilah salah satu leluhur dari para Wewe Gombel, golongan jin yang suka menculik anak manusia untuk diserap energinya, untuk dijadikan sumber makanan, kataku dalam hati. Dalam keadaan terikat dan tubuh yang melemah, aku berpikir keras untuk bisa melepaskan diri dari ikatan ini. Lalu teringat kata-kata Kimi, di duniaku ini energi menjadi sumber makanan utama. Energi juga merupakan senjata. Ku putar otakku untuk membuat siasat dan mempelajari sesuatu bahwa apabila energi manusia bisa menjadi makanan para jin, maka energi itu pun mampu dijadikan sebagai senjata juga. Lalu ku pejamkan mata dan sekilas ku melihat sebagaimana diriku waktu menyelamatkan Kimi dari kepungan para jin jahat. Ku genggam erat jari di kedua tanganku. Ku fokuskan semua energi yang mampu kurasakan ke telapak tangan. Sudah saatnya kau gunakan kekuatanmu, pangeran. Dulu sewaktu engkau lahir, kami menyegelnya di dalam tubuhmu, sehingga kau hanya mampu menggunakan sebagian kecil saja. Lalu kami membuka kembali segelnya setelah kau dewasa. Ingatlah engkau, pangeran. Sebuah suara dari beberapa orang terdengar di telingaku yang membuatku mengingat sewaktu diriku bertemu ketujuh leluhur Kimi di depan pintu cahaya. Salah satu dari mereka mendekatiku dan tangannya menembus ke badanku. Diriku pun semakin paham. Kutingkatkan fokusku. Kurasakan rasa hangat pada kaki dan tanganku. Dan blar, api biru yang keluar entah dari mana membakar usus-usus Wewe Gombel hingga kering dan aku bisa melepaskan diri dari ikatannya. Selanjutnya aku fokus pada penyembuhan diri. Dengan konsentrasi penuh ku alirkan energi penyembuhan. Tak berapa lama aku segar kembali. Sekarang saatnya diriku bergegas untuk menemukan di mana Nina disekap oleh Wewe Gombel. Ku melangkah keluar dari kamar tempatku dikurung tadi dan menjelajahi rumah Wewe Gombel. Satu persatu pintu yang digembok kudobrak dengan energi yang kubalutkan di tangan kananku, hingga aku jumpai sebuah pintu kayu yang dilapisi besi berkarat. Meskipun mengalami kesulitan, tapi aku berhasil membuka dengan paksa. Sekejap dari balik pintu, seekor kera hitam besar menyerangku, diikuti dengan ratusan ular hitam. Sontak diriku berlari menghindari serangan membabi buta hewan-hewan tadi. Sembari menghindar ku siapkan serangan berbasis energi dan kulontarkan ke arah gerombolan hewan-hewan buas tadi. Bluar. Suara ledakan energi yang sangat keras disertai serpihan tubuh hewan yang tercapik-capik. Kulangkahkan kaki kembali menuju ruangan tadi. Begitu kakiku menginjak ruangan itu, dari dinding kamar muncul berbagai makhluk lagi. Kali ini mulai dari pocong, kuntilanak, sampai genderuwo, sepertinya bersiap untuk menyerangku. Ku pejamkan mata dan pikiran, dan mata batinku ku siapkan lagi sebuah serangan untuk memukul mundur jin kelas rendah yang mengambil wujud hantu-hantu lokal tadi.
dan berhasil mereka terpental kembali ke dalam dinding-dinding itu. Sialan kau manusia tengik, kau tak akan kuampuni. Kubalas kau dan kusekap jiwamu untuk selamanya di sini. Dan kau tidak akan berhasil menemukan bocah manusia yang kau cari. Suara Wewe Gombel bergema di ruangan itu. Perasaanku mengatakan ada sesuatu di ruangan ini yang menyembunyikan keberadaan Nina, karena kurasakan hawa gadis itu sangat lemah di ruangan ini. Kembali ku pejamkan mata dan ku bertanya dalam hati, Nina, Nina, apakah kamu berada di dekat sini? Lalu entah apa penyebabnya, salah satu dinding di ruangan itu retak dan membawa kecurigaanku. Ku dekati, lalu ku amati tembok yang mendadak retak itu. Kurasakan sebuah energi yang sepertinya menyegel sesuatu dari balik dinding ini. Kubalutkan lagi energi di kedua tanganku untuk menjebol dinding yang sudah retak tadi. Brok, dinding itu runtuh dan di baliknya terdapat sebuah ruangan yang dipenuhi oleh tulisan-tulisan aneh. Inikah tulisan bangsa jin? Sepertinya sebuah mantra penyegelan yang sudah sangat tua, gumamku dalam hati. Di ujung ruangan itu ku melihat sebuah pintu berwarna merah yang kondisinya masih sangat bagus, tidak seperti pintu-pintu lainnya di rumah ini. Ku dekati dan ku amati. Astaga, warna merah di pintu itu adalah cat dari darah segar. Dengan jijik ku coba untuk membuka pintu itu yang terbuat dari besi. Ku coba menendang, tapi pintu itu tidak bergeming, bahkan tidak mengeluarkan suara. Ku kerahkan seluruh energi pada seluruh tubuhku untuk mencoba mendobrak pintu itu. Ku dobrak pintu besi berwarna merah itu dengan sekuat tenaga. Brak! Pintu itu akhirnya terbuka. Akhirnya aku memasuki ruang utama tempat Nina disekap oleh Wewe Gombel. Nina tergeletak lemah di atas sebuah tikar jerami, tepat di depan jendela jeruji yang sudah berkarat. Akhirnya tubuh jiwa Nina kutemukan. Semoga diriku tidak terlambat. Ku angkat tubuhnya yang sangat lemah itu. Ku gendong dan kakiku langsung bergerak cepat keluar dari kamar dan menuju terowongan cahaya tempatku datang menuju alam jin ini. Sepanjang perjalananku menuju terowongan cahaya, dari kamar-kamar yang tadinya kosong sekarang keluar berbagai makhluk dalam beragam rupa, mencoba untuk menghalangiku kabur. Dengan membawa tubuh jiwa Nina, ku hanya bisa menghindari serangan-serangan mereka. Aku hampir kepayahan. Serangan-serangan itu tiada henti mendatangiku. Akhirnya aku cepatkan laju kakiku berlari. Terowongan itu sudah terlihat dan aku berlari bergegas menuju ke sana. Namun tiba-tiba, kau tak akan mampu menghadapiku manusia. Ayo lepaskan anak itu, maka ku ampuni nyawamu, ancam Wewe Gombel yang berdiri menghalangiku tepat di depan terowongan cahaya. Ucapkanlah Alvin, ayo, kau sangat membutuhkan pertolonganku saat ini, ucap Kimi yang mendadak muncul di samping kiriku. Entah datang dari mana dia. Tidak akan sampai kapanpun. Dan ku tegaskan sekali lagi padamu, kau tak berhutang apapun pada diriku. Kejadian waktu itu kuanggap tak pernah terjadi. Minggirlah Kimi, jin tua itu sudah berhasil membuatku marah. Dan aku yakin kau tahu apa yang segera terjadi padanya, ujarku pada Kimi, dan dia sedikit menjauh ke belakangku. Biarkan aku membawa gadis itu pangeran. Kimi selalu memanggilku pangeran apabila dia menunjukkan ketakutannya padaku. Aku percaya padamu untuk itu. Lindungilah Nina dan lindungilah dirimu juga, balasku sembari menyerahkan Nina kepada Kimi. Lalu ku berlari ke arah Wewe Gombel dengan amarahku yang telah memuncak. Kau berani melawanku manusia bodoh, tawa jin tua itu menyambutku. Doak! Tendanganku tepat mengenai kepala Wewe Gombel, disertai petir-petir kecil yang keluar dari kakiku, sedikit membakar kulitnya. Kurang ajar kau, teriaknya kesakitan, sembari jin tua itu mencoba untuk berdiri. Diriku yang sudah terlanjur marah mulai menyiapkan pukulan energi seperti yang dulu pernah Kimi perlihatkan.
Bola-bola energi berwarna-warni yang disertai kilatan ledakan energi mulai berkumpul di kepalan tangan kanan dan kiriku, dan kuhantamkan semuanya ke tubuh Wewe Gombel hingga tercipta sebuah ledakan yang mencabik-cabik seluruh tubuh jin tua yang jahat itu. "Tolonglah aku, Tuhan, ampuni aku yang sudah tua ini," ucap Wewe Gombel lemah. Ku dekati kepalanya yang tergetak lemah itu. "Aku sudah memintamu dengan baik-baik, bahkan memperingatkanmu. Sekarang aku tidak akan mengampunimu, Kiyoshi," ucapku padanya. "Dari mana kau tahu nama itu? Mana mungkin seorang manusia bisa mengetahui nama-nama asli bangsa kami, para jin," ujarnya ketakutan dan semakin lemah. "Siapa kau manusia? Siapa dirimu yang sebenarnya?" teriakannya dengan penasaran. "Keturunanku akan terus memburumu, manusia. Lihat saja kau, mereka akan membalas perbuatanmu kepadaku. Mereka. Dan Kiyoshi alias Wewe Gombel pun tewas. Jin tua itu mati dengan dipenuhi rasa penasaran tentang diriku. "Kimi, ayo kita kembali ke alamku." Kimi pun mengikuti keterowongan cahaya. "Seharusnya kau tadi tidak perlu semarah itu. Kiyoshi itu bisa kau kalahkan dengan mudah. Aku pun tak ingin melihatmu semarah itu, pangeran," ucap Kimi sambil menundukkan wajahnya. Lalu dia menyerahkan kembali Nina kepadaku. Kami bertiga akhirnya kembali ke alam manusia dan terowongan cahaya menghilang dengan sendirinya. Segera aku melangkah menuju tubuh manusia Nina. Kemudian kubaringkan tubuh jiwa Nina di sampingnya. Dengan sendirinya tubuh jiwa itu menyatu dengan tubuh manusianya. Tak lama kemudian mata Nina terbuka. Dengan lirih keluar ucapan dari bibirnya yang lama membisu. Mama, ucapnya lemah. "Nina, Mama di sini, Nak. Ninaku sayang, kamu sudah kembali," balas Arimbi sembari berliang air mata. Waktu itu sudah sore hari. Nina dengan selamat kembali ke alam manusia. Arimbi sangat bahagia berurai air mata. Suaminya yang kebetulan baru pulang pun tidak kalah kaget. Dia juga menangis bahagia. Sedangkan Arina yang pada mulanya ikut bahagia karena Nina sudah kembali, mendadak menyadari satu hal. Alvin, bangun Alvin, sudah kembali," teriaknya pelan sambil mengguncang-guncang tubuhku yang belum sadar. Arina panik karena tak tahu harus berbuat apa. Aku belum sadar. Lalu dia memperhatikan jari tangan kananku bergerak seperti memberi isyarat tanpa tahu apa artinya itu. Arina kebingungan. Suara Arimbi seakan tahu makna dari gerakan jari tanganku. Dia berinisiatif mengambil handphonenya dan meletakkan di jemariku yang bergerak-gerak tadi. "Bawa tubuhku ke kamar mandi, basahi kepala dan usap tengkuknya. Alvin masih tertahan di alamku," ketik jemariku di handphonenya Arimbi. Arina yang ikut membaca pesan itu lalu membalas bertanya, "Kau siapa? Di mana sebenarnya Alvin? Kenapa kami harus mempercayaimu?" "Aku Kimi, teman sedari kecilnya. Percayalah pada kata-kataku dan segeralah lakukan yang aku suruh tadi. Kau pun juga ingin Alvin sadar kembali kan?" Tanpa pikir panjang, suami Arimbi menggotong tubuhku ke kamar mandi bersama Arina. Lalu mereka meletakkan apa yang diberitahu oleh Kimi tadi. Piur, dan aku pun sadar kembali. Sore itu kami membawa Nina ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis karena kondisinya masih lemah. Di luar ruangan tempat Nina dirawat, kedua orang tua Nina menemuiku. "Saya pribadi ingin memberimu hadiah atas apa yang telah kau lakukan pada Nina. Kami sangat berhutang besar padamu. Saya sampai bingung harus membalas dengan apa untukmu," ucap suami Arimbi kepadaku. "Sudahlah, saya tidak mengharapkan imbalan apapun. Itu pun hanya terjadi sebuah kebetulan. Saya bermain ke rumah Arina, terus diajak ke rumah Anda," balasku. Sebentar."
Bagaimana kalau kalian merestui hubunganku dengan Arina saja? Lanjutku dengan percaya diri. Arina yang berdiri di sampingku langsung mencubit pinggangku dengan keras. Seenaknya saja, omelnya kepadaku. Arina lalu memaksaku berpamitan pada kakaknya dan langsung menyeretku pulang. Arina mengantarku pulang. Di dalam mobilnya dia berkata, "Terima kasih apa yang telah kau lakukan pada Nina," ujarnya sambil berniang air mata. "Sekarang aku siap untuk mendengarkan ceritamu tentang Kemala. Aku sudah percaya kepadamu, Vin. Ceritakan semua yang kamu ketahui tentang Kemala dan kejadian-kejadian yang berhubungan dengan kasusnya," sambungnya. "Singkat saja penjelasanku. Kemala masih hidup dan dia telah melakukan tindak kejahatan yang serius." "Maksud kamu, Kemala memalsukan kematiannya sendiri?" tanya Arina dengan kaget kepadaku. Katakanlah, Kemala itu sedang membentuk sebuah identitas baru untuk sesuatu yang saat ini sedang diyakininya, jawabku dengan hati-hati. Arina berhenti berbicara setelah pembicaraan itu. Dia mengantarku sampai ke rumah. Sebelum Arina pulang, kusempatkan untuk bertanya, di mana sebetulnya kota Z tepat terjadinya pembunuhan. Mungkin aku bisa menggali petunjuk. Sedikit cemas, Arina menjawab, "Magetan." Jawaban lirih, lalu dia pulang dan aku langsung menuju ke kamar mandi. Mandi malam dengan air dingin untuk menghilangkan gerah seharian ini. Malamnya entah kenapa diriku jadi susah tidur. Meskipun sebetulnya sudah sering terjadi, namun malam ini seharusnya aku sudah terlelap dikarenakan serangan lelah yang luar biasa. Kulirik jam dinding, masih menunjukkan pukul 23.30. Masih terlalu pagi untuk tidur, tanya Kimi yang dengan agak malas ku jawab. "Kamu kok nggak balik ke duniamu sih? Yang mengurusi kerajaanmu siapa? Yang mulia Ratu Kimi?" jawabku dengan nada mengejek. "Para dewan dan kakekku menyuruhku untuk tinggal bersamamu. Mereka berharap aku belajar banyak darimu," balas Kimi. "Belajar apaan? Kamu ini jin. Masa hidupmu lebih panjang daripada manusia. Peradabanmu juga lebih berkembang sebelum manusia diciptakan." Kimi tidak membalas lagi. Kenapa aku jadi kepikiran dengan kasus Kemala sih? "Kenal aja enggak?" gumamku dalam hati. "Kau tahu ada hal yang tidak beres di sana. Dan kalau hal itu bisa kau pecahkan, bisa sangat menguntungkan hubunganmu dengan Arina, manusia perempuan tadi," ujar Kimi yang membuatku serasa kena headshot. Sudahlah, biar kupikirkan besok saja. Rasa kantuk sudah benar-benar datang malam ini. Esok harinya aku rencanakan untuk mencari petunjuk tentang perawat bernama Devi Kurnia di internet. Perempuan yang berinisial DK tersebut menjadi tersangka utama pelaku pembunuhan terhadap Kemala. Hingga saat ini keberadaannya masih belum diketahui. Aku memulai pencarianku di media-media sosial. Kutemukan beberapa kecocokan dari foto serta nama, namun semuanya berupa akun yang pasif sekali. Hingga muncul inisiatif untuk melakukan pencarian berdasarkan foto. Kutemukan sebuah akun dengan nama Miss Butthead. Tunggu dulu, nama akun ini langsung menyegarkan ingatanku tentang vision yang kulihat beberapa hari yang lalu. Tidak ada postingan yang berarti di dalam akun, hingga kutemukan sebuah foto di salah satu album profilnya. Sebuah foto yang menggambarkan Devi yang dipeluk dari belakang oleh Kemala. Sejenak lalu ku coba menerawang jauh berbekal foto itu. Devi dan Kemala terlihat sangat akrab, lebih dari sekedar akrab. Bagiku terlihat ganjil. Sesaat kemudian kulihat keadaan berubah menjadi pertengkaran. Sesaat kemudian mereka berbaikan kembali. Hubungan yang naik turun, pikirku. Lalu situasi yang kulihat berubah lagi. Sekedar kudapati Kemala mengambil beberapa botol obat dari ruang farmasi. Kubaca dari kemasan di botol itu tertulis morfin.
sulfat. Ini adalah jenis obat bius terlarang. Kemala mengambil cukup banyak obat itu, lalu dibawa ke ruangannya. Kemudian dia memanggil Devi dan botol-botol tersebut dibagi-bagi kepadanya. Gila, apa maksud dari semua ini? Kecanduan obat? Sejauh ini belum ketemukan sebuah motif, hingga pada kejadian selanjutnya terlihat sebuah pertengkaran lagi. Di sebuah ruang klinik umum yang sepi, Kemala terlihat marah besar pada Devi. Tamparan dan jambakan mendera suster itu. Entah dari mana Kemala mendapat kekuatan yang mampu membuat Devi tak kuasa melawan. Hingga pada suatu kesempatan, Devi berhasil meraih sebuah gunting dan menusuk perut Kemala. Sempat terjatuh sejenak, Kemala kembali bangkit dan langsung mengeluarkan sebuah suntikan dari sakunya. Dengan menahan rasa sakit, dia menerjang ke arah Devi yang sudah kepayan. Devi yang sudah tak kuat untuk melawan masih berusaha menghindari serangan membabi buta yang mungkin saja bisa merenggut nyawanya. Kemala pun berhasil menancapkan suntikan yang entah berisi cairan apa ke dada suster Devi. Sekitar 30 detik kemudian mulai terlihat efek dari suntikan tadi. Tubuh Devi mulai kejang-kejang dan kemudian berhenti bergerak. Kemala yang menderita luka tusuk di perutnya lalu meninggalkan tubuh Devi yang sudah tidak bergerak itu di lantai. Lalu dia menuju kamar operasi untuk menjahit luka-lukanya itu. Setelah selesai menjahit lukanya dengan susah payah, Kemala lalu kembali ke ruang klinik di mana tubuh Devi tergeletak. Selanjutnya membawa tubuh itu dengan bantuan kursi roda sambil mengambil 3 botol alkohol berukuran besar dan membawa tubuh Devi menuju pintu belakang rumah sakit. Tubuh yang sudah tidak berdaya itu dibawanya menuju perkebunan tebu. Di tengah kebun tebu, Kemala lalu meletakkan tubuh Devi di tanah. Semua pakaian yang dikenakan oleh Devi dia lepas. Lalu dengan sebuah pisau bedah, dia menikam tubuh Devi dengan penuh amarah. Kemudian diambilnya botol-botol alkohol. Selanjutnya adalah serupa dengan kejadian yang pernah aku lihat beberapa hari yang lalu. Kemala melemparkan korek api yang menyala ke tubuh Devi. Kemudian Kemala melepaskan bajunya yang bersimbah darah dan meletakkannya tak jauh dari mayat Devi. Pakaian Devi ia kenakan sebagai gantinya. Kemala kembali ke rumah sakit untuk membangun sebuah alibi bahwa Devi lah yang membunuh dirinya. Darah segar yang sebelumnya menetes dari perut Kemala di ruang klinik menuju ruang operasi sengaja digunakan sebagai alibi yang sepertinya oleh polisi sebagai salah satu bukti yang menguatkan bahwa Devi adalah pelakunya. Kembali di ruang klinik umum, Kemala dengan sengaja menjambak sendiri rambutnya hingga tertarik beberapa helai, lalu dibiarkan jatuh di lantai. Kursi roda yang digunakan untuk membawa Devi dan di beberapa bagian ruangan yang rusak akibat pergulatan antara dirinya dengan Devi tadi. Selanjutnya, setelah selesai membangun alibi, Kemala pergi meninggalkan rumah sakit. Aku sadar kembali dengan rasa mual di perut melihat peristiwa tadi. Kepalaku terasa berputar-putar. Kamu melihat terlalu jauh. Tubuhmu jadi merasakan akibatnya. Sini aku obati, ujar Kimi yang lalu entah melakukan apa pada tubuhku. Punggungku seakan ditiup oleh angin-angin dan setiap menjadi hangat. Kamu apaan tadi, Kim? Tanyaku. Sekedar ku elus-elus saja, jawab Kimi bercanda. Setelah mengetahui semuanya, apa yang akan kamu lakukan? Menyatukan logika dengan hal gaib itu tidak mudah, tanya Kimi. Aku tidak menjawabnya karena pertanyaan itu membuatku berpikir cukup keras. Aku harus membaca novel-novel detektif. Ayo ikut membaca bareng biar kamu bisa mempelajari logika para manusia, ajakku pada Kimi. Ku baca beberapa novel detektif yang tersedia di internet
sebagai referensi. Kimi yang ikut membaca lalu berkata, "Alvin, coba kau buka tulisan-tulisan yang ditulis oleh Kimala." Aku tidak tahu apa maksud Kimi. Lalu aku teringat akan blog yang pernah aku lihat di laptop Kimala pada waktu itu. "Kamu tahu dari mana tentang hal ini, Kim? Kita kan kenal belum lama," tanyaku heran. "Aku sudah mengikutimu sejak kau lahir, pangeran," jawab Kimi singkat. Aku jadi semakin bingung dengan perilaku para jin ini. Lovesblog.com. Kubuka alamat blog tersebut. Semua tulisan di blog itu ditulis dalam bahasa Inggris. Postingan-postingannya berupa cerpen percintaan, berlakang-belakang cinta sejenis. Kubaca dari postingan hingga awal dan akhir. Semua cerita yang ditulis di blog ini terasa sangat nyata. Itulah yang kudapat dari penerawanganku di setiap postingan. Dan sepertinya yang sudah aku tebak di postingan terakhir tertulis, cerita tragis pasangan. Ini kekasih mengkhianatinya dan memilih untuk menikah dengan lawan jenis. Lalu dia bertengkar hebat dan membunuhnya. Kulihat tanggal postingan terakhir ini diterbitkan. Ternyata hanya berselang 2 hari sejak ditemukan jasad Kimala. Wanita ini benar-benar seorang psikopat. Sekarang bagaimana caranya aku bisa membeberkan semua? Apakah polisi percaya begitu saja padaku yang masih berstatus pasien sakit mental? Sore hari di waktu yang sama, kuputuskan untuk menemui Arina di rumahnya. Di sana aku disambut oleh ayahnya. "Arina sedang dalam perjalanan pulang. Tunggulah di sini, kita ngobrol ya. Aku belum berterima kasih kepadamu tentang Nina cucuku," sambut bapaknya ramah. Sepertinya Arimbi atau Arina sudah menceritakan perihal masalah Nina kemarin. Untuk pertama kalinya aku dipersilahkan masuk ke dalam rumah ini. Di dinding ruangan tamunya ada sebuah foto yang menarik perhatianku. "Maaf Pak, apakah lelaki yang berseragam polisi itu Bapak?" tanyaku. "Iya, itu fotoku 15 tahun yang lalu nak. Bapak ini pensiunan polisi. Arina gak cerita padamu ya?" jawab bapak tersebut. "Anu Pak, saya belum tahu nama bapak ini siapa." "Apa?" tanyaku yang langsung dibalas. "Namaku Irwan, panggil saja Pak atau Om Irwan. Pokoknya jangan panggil Pak D atau Mbah, ketuaan," balasnya ramah. Selang menunggu Arina pulang, Pak Irwan minta diceritakan tentang bagaimana sebenarnya diriku menolong Nina. Dan aku adalah termasuk orang yang ceplas-ceplos. Jadi kuceritakan dengan apa adanya, termasuk kegaiban yang terjadi. Pak Irwan juga sedikit menceritakan kalau beliau ini semasa masih aktif berdinas beberapa kali pernah mengalami kasus-kasus di luar logika, sehingga terpaksa mendatangkan paranormal untuk membantu menangkapnya. Arina itu anak yang berpegang pada logika, terutama setelah kejadian sakitnya Nina. Selepas menjadi dokter muda, dia memutuskan untuk mengambil spesialis kejiwaan. Tapi ya beruntung banget sih, dia bisa bertemu dengan Nak Alvin. Cerita Pak Irwan. Aku sendiri juga mengoleksi beberapa keris pusaka dan guci-guci. Sebagian peninggalan kakeknya Arina. Jadi kalau diajak ngobrol yang gaib atau klinik masih paham, sambungnya. Pantas saja di rumah ini ada hawa yang tidak biasa. Mulutku keceplosan. Langsung Pak Irwan bertanya kepadaku. "Oh ya, ceritakan dong, gak apa-apa kok. Mumpung anakku belum pulang," pintanya serius. "Ada putri kuning di rumah Bapak. Dia berasal dari salah satu keris Bapak yang disuruhnya terbuat dari pohon bambu. Warangkanya dari bambu wulung kuning, dirajah dan sarungnya dari bambu wulung," ceritaku. Betul sekali, aku punya yang seperti itu. Pintar sekali kamu bisa menebak dengan tepat," jawabnya serasa kagum. Lalu ku ceritakan juga
tentang yang lainnya untuk mengulur waktu menunggu Arina pulang. 1 jam lebih menemani Pak Irwan mengobrol di ruang tamu. Ku bertanya mengenai istrinya. Ibu Arina sedang menginap di rumah Arimbi, sekalian bantu-bantu untuk acara selamatan besok. Kamu ikut datang ya, biar nanti Arina yang jemput. Tak lama Arina pun sampai di rumahnya. Sebetulnya dia sedikit kaget karena melihat diriku sedang mengobrol akrab dengan bapaknya. Ditambah aku datang tanpa janjian dahulu. Selesai mandi dan mengisi perut, Arina mendatangiku. Pak Irwan seakan paham, lalu pergi meninggalkan kami menuju ke ruangan keluarga. Nekat banget kamu kesini. Kamu apain bapakku? Bisa sampai akrab begitu? Tanyanya dengan menyindir. Ngaco ah, kebetulan saja bapakmu dan aku punya ketertarikan di beberapa hal, jawabku enteng. Setelah sedikit basa-basi, ku jelaskan maksud untuk menemui Arina. Ku ceritakan semua hasil penyelidikanku. Siang tadi bersama Kimi, tiba-tiba Arina memotong penjelasanku. Kimi, siapa itu? Waktu dirimu tidak sadarkan diri, nama itu juga muncul. Dia memberitahukan padaku dan Mas Anjas, suaminya Arimbi, cara untuk membangunkanmu. Dia peliharaanmu ya? Tanya Arina sedikit galak. Dengan hati-hati ku ceritakan juga siapa itu Kimi. Tentu saja wanita sekaliber Arina tidak akan langsung percaya. Tapi lumayan, dia bisa sedikit melunak ketika ku beritahu bahwa Kimi juga berperan dalam pembebasan Nina. Kemudian ku lanjutkan tentang penerawanganku pada Kemala. Cerita tentang Kemala sungguh memang di luar akal sehat. Namun lama-lama Arina mulai serius menerimanya. Tak lupa aku beritahu juga tentang blog pribadi Kemala yang dirahasiakannya. Sungguh diriku tidak habis pikir cara apalagi untuk meyakinkan Arina untuk mengungkap kasus ini. Pak Irwan yang diam-diam mendengarkan pembicaraanku dengan Arina mendadak memotong pembicaraan. Aku ada teman yang bisa diandalkan kalau itu semua benar dan ada buktinya, tawar beliau. Kasus ini belum berjalan 2 minggu pak, dan buktinya adalah luka tusuk di perut Kemala. Dan tulisan-tulisan yang dia tulis di blog itu bisa digunakan untuk membuatnya mengaku. Dan bukti yang paling utama adalah dokter Kemala itu sendiri ternyata masih hidup. Tampaknya dia sengaja menghilangkan identitas karena takut ditangkap atas kejahatannya, jawabku. Lalu bagaimana untuk membuktikan kalau yang mayat ditemukan itu adalah Suster Devi? Tanya Arina. Mendadak aku terbengong tak mampu menjawab. Nah, saatnya kita bermain dengan logika, ucap Pak Irwan memecah kebuntuan. Pakaian Suster Devi yang diambil Kemala. Pakaian itu mungkin masih ada, ujarku secara asal. Bagaimana kalau Kemala membuangnya atau membakarnya? Sanggah Arina membuatku buntu untuk berpikir lagi. Sebenarnya itu bisa di cross check bila saja Kemala bisa ditemukan keberadaannya, ucap Pak Irwan. Jika yang dibunuh itu memang Devi, kemungkinan besar ada laporan orang hilang dari kerabat terdekat Devi. Rekan kerja bisa kita mintai keterangan. Begitu juga dengan keluarga. Kapan mereka terakhir melakukan kontak dengan Devi? Segala keanehan dan semua informasi seputar hilangnya dari mereka bisa kita cocokkan dengan penglihatan kamu, Alvin. Lanjut Pak Irwan. Kita bisa saja menjebaknya dengan pura-pura menjadi penerbit buku yang tertarik pada tulisan di blognya. Lalu untuk membuktikan bahwa mayat yang ditemukan itu adalah Devi, bisa dilakukan uji kecocokan DNA, Pak. Pemikiran cerdas yang terucap dari mulut Arina. Betul sekali, cara itu juga bisa kita lakukan. Dan untuk meyakinkan pihak kepolisian bahwa Kemala itu layak untuk dikejar adalah
dengan melakukan tes DNA dulu terhadap mayat yang kita duga adalah Suster Devi. Dengan demikian, kunjungan terhadap keluarga Devi sangat diperlukan. Selain informasi yang berkaitan dengan menghilangnya Devi, kita juga dapat menggunakan data DNA dari anggota keluarga sebagai pembanding data DNA mayat yang diduga Devi itu. Sambung Pak Irwan. Aku hanya mampu melongo melihat bapak dan anak itu saling menyambung argumen. Malam itu Pak Irwan memberikan sejumlah informasi yang kami bahas tadi dan menyerahkan penyelidikan selanjutnya pada orang kepercayaan beliau di kepolisian. Tanpa ragu, aku setuju saja karena memang ruwet dan merepotkan kalau diriku sendiri yang ikut terlibat. 2 bulan lebih telah berlalu. Entah kenapa pikiranku enteng tanpa memikirkan masalah tentang Kemala, dan aktivitasku bermain game serta berjualan online kembali berjalan. Suatu siang aku menerima pesan dari Arina untuk menemuinya di kafe rumah sakit. Dia ingin membicarakan sesuatu denganku. Di pertemuan itu Arina menceritakan kalau Kemala telah tertangkap di Pulau Batam. Semua berawal dari uji DNA mayat yang 100% teridentifikasi sebagai Suster Devi Kurnia. Dan benar, di perut Kemala terdapat luka robek bekas tusukan. Semua alibinya mampu dibongkar oleh kepolisian dan tulisan-tulisan Kemala dipakai sebagai alat bukti. Aku tak menyangka Kemala itu berubah menjadi psikopat karena cinta sejenis. Tidak bisa kubayangkan seandainya waktu itu dia tertarik kepadaku, Vin, ucap Arina dengan tatapan kosong. Ah, tidak mungkin. Kamu kan berjodoh denganku, dokterku sayang, balasku yang diikuti dengan cubitan Arina di pipiku. Mbakmu dan bapakmu kan sudah ngasih lampu hijau kepadaku, Rin. Cerita Detektif Indigo Elvin masih ada lanjutannya, jadi tetap di channel ini dan nantikan kelanjutannya dengan judul yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.